Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidan Ibrahim Zamzami dari kelas TI 4209. Di sini saya akan mencoba menjawab soal ujian akhir semester Statistika Industri. Pertama, saya akan menjawab soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah sebagai berikut. Dari soal ini, pertama, kita akan menentukan hipotesis terlebih dahulu. Untuk H0, yaitu populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan adalah sama. Dan untuk H1, terdapat perbedaan nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan. Selanjutnya kita akan menentukan statistik uji serta daerah kritis. Untuk statistik uji yang kita gunakan adalah uji F. Lalu untuk daerah kritis dapat kita dapatkan dengan menggunakan nilai signifikansi yang sebelumnya didapat di soal, yaitu 5% atau 0,05. Lalu kita akan mencari V1 serta V2. V1 serta V2 dapat kita dapatkan menggunakan K dan N. K adalah banyaknya perusahaan, yaitu 3, dan N adalah banyaknya karyawan di setiap perusahaan, yaitu 5. Dan V1 dan V2 akan kita dapatkan sebagai berikut. Sehingga pada tabel distribusi F dapat kita ketahui V1 yaitu 2 dan V2 yaitu 12, dan kita akan mendapatkan F tabel yaitu 3,89. Selanjutnya kita akan menentukan F hitung. Dari data yang tadi kita sebelumnya dapatkan pada soal, kita diharuskan untuk mencari total serta rataan dari setiap perusahaan yang ada, dan juga total dan rataan dari setiap karyawan di setiap perusahaan. Selanjutnya kita akan mencari SST dan SSK dengan rumus sebagai berikut. Untuk SST adalah jumlah dari setiap karyawan pada setiap perusahaan dipangkatkan 2 dikurang jumlah dari setiap penghasilan setiap karyawan dipangkatkan 2 dibagi banyaknya karyawan di semua perusahaan, yaitu 15. Maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya adalah SSK dengan rumus jumlah dari setiap total dari setiap perusahaan dipangkatkan 2 dibagi N, yaitu banyaknya karyawan di satu perusahaan, yaitu 5, dikurang total dari setiap penghasilan di setiap perusahaan dipangkatkan 2 dibagi setiap karyawan di setiap perusahaan, yaitu 15, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dan selanjutnya kita akan mencari SSE dengan rumus SST dikurang SSK, maka akan kita dapatkan hasil sebagai berikut. Dari hasil SST, SSK, dan SSE ini, kita diharuskan untuk mencari F hitung dengan cara sebelumnya mencari MSK dan MSE dengan cara sebagai berikut. Di sini kita dapat ketahui sumber variansi, yaitu ada perlakuan, error, serta total. Dan setiap sumber variansi ini memiliki SS, V, MS, dan F hitung. Yang sudah kita ketahui sebelumnya adalah SS, untuk perlakuan yaitu SSK dengan 418,14, lalu untuk error yaitu SSE dengan nilai sebagai berikut, dan total SST dengan nilai sebagai berikut. Selanjutnya kita harus mencari V dari setiap sumber variansi. Rumus V ini dari setiap sumber variansi ini berbeda-beda. Untuk perlakuan yaitu K kurang 1. K yang tadi kita dapat adalah 3 kurang 1 yaitu 2. Untuk error, K dikali N kurang 1. K tadi 3 dan N tadi 5. Maka didapatkan V12 untuk error. Dan untuk total adalah N dikali K dikurang 1. Maka didapatkan nilai 14 untuk total. Lalu kita akan mencari MS untuk sumber variansi perlakuan dan error. Yang pertama untuk perlakuan yaitu MSK dengan rumus SSK dikurang K-1, atau lebih mudahnya SS dari setiap sumber variansi dibagi V dari setiap sumber variansi.
maka didapatkan hasil sebagai berikut. Setelah itu MSE sama, caranya adalah SS dari sumber variansi si error dibagi V, maka hasilnya sebagai berikut. Setelah kita dapatkan MSK dan MSE, kita dapat mencari F hitung dengan rumus MSK dibagi MSE, dan kita akan mendapatkan hasil F hitung sebagai berikut, yaitu 1,66. Nah, dari hasil F hitung ini kita dapat ambil kesimpulan. Karena F hitung yaitu 1,66 lebih kecil dari F tabel yaitu 3,89, maka keputusan adalah terima H0. Dengan kesimpulan, kita tidak dapat menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Atau lebih mudahnya, populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan adalah sama. Sekian dari saya, jawaban nomor 1, UAS Statistika Industri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.